Oke, ketemu lagi dengan Mr. Ben Ben. Jadi kita lanjut lagi materi limit trigonometri. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang tentang limit trigonometri sederhana. Jadi kali ini adalah bagian kedua. Yaitu nanti ini akan mengcover bagian-bagian yang belum termuat di bagian pertama ya. Oke, jadi pastikan nonton yang bagian pertama terlebih dahulu. Oke, jadi kita review ulang. Jadi yang di video pertama itu kan kita punya rumus apa saja. Jadi kita punya apa nih? Limit x mendekati 0. Di sini kalau misalnya tan gitu ya, atau sin gitu ya, atau x gitu ya, maka dia tinggal ambil koefisiennya saja ya. Nah, jadi ini a per b gitu ya. Begitu pula misalnya ada x ya, misalnya ax gitu ya. Nah, ini dengan sin misalnya. Maka kita juga hanya ngambil apa? Koefisiennya saja ya. Begitu, koefisiennya saja. Oke, jadi saya pikir ini tinggal dilihat di video sebelumnya. Sekarang kita akan melihat contoh soal terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lihat nomor 1 ini. Kalau kita perhatikan sebenarnya yang di sebelah pembilang ini, itu sinnya kan perkalian 2 buah sin ya. Sedangkan di bawah ini ada sebuah x sama sebuah tan. Maka kita ingat bahwa sin tan x kan bisa saling berpasangan ya. Maka kita bisa membuat mereka itu saling berpasangan begitu. Jadi yang atas ini pembilang kita tulisnya sin kali sin gitu ya. Sin kali sin gitu ya. Nah, sekarang yang penyebutnya itu kita bagi-bagi ini. Jadi sin ini kita pasangkan sama 4x. Kalau sin yang satu ini kita pasangkan dengan tan. Begitu ya. Nah, maka berarti kita bisa menggunakan ilmu yang kita peroleh dari video sebelumnya ya. Oke, jadi seperti begini. Maka ini akan menjadi 6/4 gitu ya. Sedangkan yang di sini itu adalah 6/3. Nah, jadi tinggal kita sederhanakan aja nih. Jadi 36/12 dapatnya 3 gitu ya. Oke, saya pikir ini masih mudah. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di contoh berikutnya ini, kalau kita lihat, kalau kita substitusi 0 ke sini kan sin 0, 0 ya. Jadi atas sini akan menjadi 0 kurang 0. Hasilnya 0. Sementara di bagian bawah, penyebut, jadi 2 kali 0 hasilnya 0. Maka diperoleh 0 per 0, itu kan berarti kita harus memikirkan cara ya. Oke, jadi ini caranya bagaimana? Caranya kita bisa begini. Jadi kita bisa memecah soal ini itu menjadi seperti ini. Sin 5x dibagi 2x dikurangin dengan sin 3x dibagi 2x. Oke, seperti biasa ya. Kan kalau penyebutnya sudah sama, maka kalau dikurangin hasilnya jadi seperti kiri ya. Oke, jadi ini hanya logika berpikir terbalik saja. Oke, maka ini limit ini sudah sangat mudah ya kan? Yaitu yang ini kan memenuhi itu ya bentuk dasarnya ya, yaitu 5/2. Sedangkan yang di sini juga memenuhi bentuk dasar, berarti 3/2. Oke, tinggal kita hitung saja. 5 kurang 3 dapatnya 2. 2/2 hasilnya 1. Begitu ya. Masih mudah. Oke, lanjut ya ke contoh berikutnya. Nah, di contoh berikutnya ini, kalau kita lihat, ini kan ada plus, berarti kita bisa mungkin seperti nomor 2 ya. Kita pecah begitu ya. Tapi kalau kita lihat persuku, ini kan sin, tan, tan. Berarti ada 3 barang gitu ya. Ada sebuah sin, dan ada 2 buah tan. Di penyebutnya itu ada 2 buah nilai x, 2 buah x ya, dan sebuah sin. Lalu cosnya ini mau dikemanakan? Nah, kalau cos ini kita masukkan 0 ke dalam x, 2 kali 0 kan 0 ya. Maka cos 0 ini kan hasilnya 1 ya. Kalau 1 kan berarti sebenarnya tidak mempengaruhi begitu. Sebenarnya yang kita perlu perhatikan adalah yang membuat 0. Contoh misalnya 0, masukkan ke sini, kan hasilnya jadi 0 ya. Nah, itu perlu perhatian kita. Misalnya sin 3x nih, masukkan 0, sin 0. Sin 0 kan 0 ya.
Nah, jadi perlu perhatian gitu ya, yang menghasilkan 0 itu ya. Oke, maka ini bisa kita pecah menjadi kayak apa nih, limit X mendekati 0. Oke ya, pakai merah saja ya, biar berbeda ya jawaban gitu ya. Oke, jadi X sama dengan 0, lalu ini kita pecah nih, sin 4X kali tan kuadrat 3X dibagi dengan 2X kuadrat sin 3X cos 2X. Nah, terus ini masih nanti ditambahkan dengan yang ini nih, suku kedua nih, 6X pangkat 3 nih. Nah, penyebutnya tentu sama dong ya. Oke. Nah, seperti begini. Nah, oke, lalu kemudian kita coba bagi-bagi gitu ya, berpasangan begitu ya, dipasang-pasangkan ya. Jadi sin 4X, lalu tannya kita tulis saja nih 2 biji nih, tan 3X dikali dengan tan 3X begitu ya. Sedangkan ini 2X ini berarti mungkin 2X yang kita taruh di sini, sedangkan X yang kita taruh di sini. Nah, gitu ya. 2X kali X kan 2X pangkat 2, betul ya. Masih ada sin nih. Nah, sinnya kita pasangkan saja dengan ini. Tan 3X ini. Masih ada cos ya. Masih ada cos 2X. Sebenarnya tidak masalah sih, gitu ya. Oke. Dan kemudian kita lihat yang sebelah atas ini, kanan ini atasnya, itu kan 6X pangkat 3, berarti kita tulis saja 6X kali X kali X, gitu ya. 6X pangkat 3, gitu ya. Nah, ini mungkin kita pasangkan dengan 2X kali X, gitu ya. Nah, ini dengan sin 3X, masih ada cos 2X ini sebenarnya tidak penting. Oke. Nah, kurung ya. Oke, maka sekarang kalau kita lihat ini sangat berpasangan nih. Sin 4X per 2X ini kan bentuk dasar ya. Ini juga nih, tan 3X per X ini adalah bentuk dasar. Ini juga bentuk dasar nih. Nah, sisa ini nih, cos ini tinggal kita substitusi aja nih, 0 ke sini hasilnya 1 gitu ya. Oke, ini kan bisa kita coret biasa ya. Oke, X-nya kita coret biasa nih. Ini juga sama nih, X-nya kita coret biasa aja nih. Nah, sekarang ini berpasangan, ya kan? X sama sin, ya kan? Nah, ini nanti tinggal substitusi aja nih cos-nya. Oke, berarti hasilnya apa nih? Nah, yang ini hasilnya adalah 4/2, gitu ya. Di sini hasilnya 3/1. Ini 3/3. Masih ada ini nih. Nah, ini atasnya kalau tidak ada 1 sebenarnya ya. Oke, jadi 1 per masukkan ya cos 0 ya. Nah, begitu. Ditambah dengan kalau ini coret hasilnya 6/2. Ini coret hasilnya 1 nih. Ini berarti 1/3. Masih ada 1 sebenarnya sih 1 ya. 1 per cos 0. Nah, ini tinggal kita hitung saja nih. Maka ini dapatnya oke, 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. Gitu ya. 36 per 2 kali 1 kali 3, 6. Ini cos 0, 1 ya. Nah, begitu. Ditambah dengan, ini 6 kali 1 kali 1, 6. Per 2 kali 3, 6 ya. Oke, maka kalau kita hitung, hasilnya ini akan menjadi 6. Dan sebelah sana jadi 1. Maka jawabannya adalah 7, gitu ya. Oke, jadi kita akan lihat contoh berikutnya lagi. Nah, sekarang kita akan lihat contoh nomor 4 ini. Jadi contoh nomor 4 ini gimana nih kerjanya nih? Oke, kita paham bahwa ini sin sama sin tan ini kalau kita per X kan jadi bentuk dasar ya. Maka kita jadi punya ide bagaimana kalau ini semua kita kalikan aja dengan 1/X gitu ya. Oke, nah begini. Jadi yang pembilang ini kita masing-masing kali dengan 1/X. Bagian penyebut ini juga kita masing-masing ini kali dengan 1/X. Nah, maka ini hasilnya jadi apa nih? Nah, maka ini akan menjadi, oke, ini per ya. Oke, per.
Nah, ini sin ini kali 1 per X, maka jadi sin 7X per X begitu ya. Nah, ini juga sama nih, akan jadi sin 4X per X begitu ya. Dengan tan juga sama ya, jadi tan 8X per X dikurangin dengan tan 3X per X begitu ya. Nah, ini semua ini adalah bentuk dasar begitu ya. Ini semua ini bentuk dasar gitu ya. Berarti tinggal kita langsung hitung nih. 7 per 1 7 ya, kurang 4 per 1 4. Oke, ini 8 per 1 8 dikurangin dengan 3 per 1 3. Jadi tinggal kita hitung, ini kurang ini dapat 3 ya. 8 kurang 3 dapat 5. Jadi jawabannya 3 per 5. Wah, simple ya. Oke, lanjut dengan contoh berikutnya. Nah, yang nomor 5 ini saya pikir kalian pasti sudah tahu tekniknya bagaimana ya. Oke, seperti dugaan kalian, ini tekniknya sama dengan nomor 4 gitu ya. Yaitu kita kalikan dengan apa? 1 per X per 1 per X ya. Nah, maka ini akan diperoleh limit apa nih? Ya kan? X mendekati 0. 2X dikali 1 per X 2 dong ya. Nah, kalau ini ya berarti jadi per X ya. Sin 3X per X. Nah, ini dibagi dengan 3X dikali 1 per X 3 ya. Ditambah dengan apa? Sin 2X per X. Nah, yang ini kan bentuk dasar ya. Sin per X ini ya. Nah, bentuk dasar nih. Maka ini akan menjadi 2 dikurangin sama 3 bagi 1 3 gitu ya. Nah, ini 3 ditambah dengan 2 bagi 1 2. Oke, 2 kurang 3 negatif 1 per 3 tambah 2 5. Jadi jawabannya negatif 1 per 5. Oke, kita akan lihat bentuk-bentuk lain lagi. Nah, berikut ini adalah bentuk yang pakai apa? Sin KX kurang A gitu ya. Nah, ini sekarang perhatikan bahwa X-nya itu tidak menuju 0 lagi, tapi sudah menuju A. Jadi soal-soal seperti ini loh bentuk yang hendak kita bahas sekarang ini. Oke, coba kita lihat contohnya. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya seperti begini. Kalau kita substitusi ke dalam, maka hasilnya jadi 3 kurang 3, 0 ya, sin 0, 0 ya. Lalu ini 2 kali 3, 6. 6 kurang 6, 0. Jadi 0 per 0 ya. Nah, maka kita bisa dua cara nih. Oke ya. Cara pertama, itu adalah kita pemisalan gitu ya. Jadi kita misalkan P ya misalnya ya. Itu adalah X dikurangin 3. Gitu ya. Maka kalau X-nya menuju 3, berarti P-nya akan menuju 3 kurang 3. Alias 0 begitu ya. Nah, maka berarti soal telah berubah menjadi limit P mendekati 0 sekarang. Oke, semua jadi P ya. Maka sin X kurang 3. X kurang 3-nya ke P ya. Berarti atasnya jadi sin P. Gitu. Oke. Nah, sekarang bawahnya apa? Ini kalau kita kali 2, maka jadi apa? 2P sama dengan 2X kurang 6. Berarti 2X kurang 6 bisa jadi 2P. Maka jadi 2P. Berarti ini kan memenuhi bentuk dasar ya. P menuju 0, sin P, 2P gitu ya. Maka jawabannya adalah 1 per 2 begitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita tidak usah pakai pemisalan. Kita bisa begini nih. Oke, ini sama dengan limit X mendekati 3. Oke. Ini sinus 1 dikali X kurang 3, betul ya? Sedangkan ini akan menjadi 2 kurung muka X dikurangin 3. Oke? Maka ini akan memenuhi bentuk dasar kita yang sudah diperluas. Jadi ini bentuk dasar diperluas. Maka sin sesuatu X kurang A gitu ya. Per sesuatu X kurang A. Per sesuatu X kurang A. Maka ini hasilnya itu sebenarnya adalah K per M ya. Nah, ini sin ini juga bisa pakai tan gitu ya. Bawahnya juga bisa pakai tan gitu ya. Intinya sin, tan, dan X gitu ya. Saling per gitu ya. Maka ini tentu jawabannya langsung apa? 1 per 2. Nah, begitu. Ya, jadi lebih simple gitu ya. Nah, tapi kalau mau lebih teoritis, kita bisa menggunakan pemisalan. Nah, gitu.
Oke, coba kita lihat contoh berikutnya lagi. Nah, oke, di contoh ini kalau kita lihat ini, kalau kita masukkan kan jadi 4 kurang 6 tambah 2, hasilnya 0 ya. Nah, atas ini juga 2 kurang 2, 0 nih, sin 0, 0 ya. Jadi 0 per 0. Maka kita kalau lihat ini pasti dia perlu X kurang 2 di bawah ya. Maka kita bisa faktorkan bagian yang penyebutnya. Oke ya, jadi ini akan menjadi, oh ya ini saya ganti warna merah saja. Oh udahlah. Oke, apa sin X kurang 2. Ini kita bisa faktorkan jadi X kurang 2, X tambah 1. Oh, X kurang 1 ya kan? Betul ya? Nah, ini setelah difaktorkan, maka kita akan bisa melihat bahwa ini memenuhi bentuk dasar gitu ya, yaitu 1 per 1 ya kan. Maka jawabannya akan menjadi 1 per 1 kali. Nah, ini yang bagian ini kita masukkan aja nih X nya menuju 2. Jadi 2 kurang 1 begitu. Nah, maka jawabannya 1 per 1 kali 1, hasilnya 1 ya. Oke, kita bisa lihat contoh berikutnya. Nah, di contoh berikutnya ini, kalau kita lihat, ini 3X tambah 2 ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, karena negatif 4 masukkan jadinya tidak 0 ya. Karena dia tidak 0, berarti sebenarnya tidak bermasalah. Yang bermasalah di tan ini, karena ini negatif 4 masuk tan 0. Tan 0 kan 0 ya. Nah, lalu berarti di bawah ini kalau kita substitusi, jadi 16 kurang 12 kurang 4, 0 ya. Jadi penyebab 0 per 0 itu sebenarnya tan sama barang bawah ini. Berarti 3X tambah 2 ini kita biarin saja. Nanti tinggal kita substitusi. Nah, berarti yang di bawah ini kita bisa faktorkan, maka dia akan menjadi, oke, limit X menuju negatif 4. Oke, ini biarin saja. Oke, tan ini biarin saja. Nah, ini berarti kalau kita faktorkan akan menjadi X ditambah 4 dikali X dikurangin 1. Betul ya? Oke, maka berarti ini akan memenuhi bentuk dasar begitu ya, yaitu tinggal ambil koefisien yang di depan kurung. Dan di depan kurung ini 1 ya, di depan kurung sini 1, maka yang saya lingkar ini 1 per 1. Maka yang ini itu akan kita substitusi saja, maka jawaban menjadi 3 dikali negatif 4 ditambah 2 begitu ya, dikali 1 per 1 gitu ya, 1 per 1. Nah, sekarang ini kita substitusi pula negatif 4 gitu ya. Nah, maka kalau kita hitung, ini hasilnya adalah negatif 12 tambah 2, negatif 10. Oke. Ini kalau kita hitung negatif 5. Oke, kalau dibagi, hasilnya dapatnya 2. Nah, oke, berikutnya ya. Oke, ini dengan sangat mudah kalian bisa menduga, kalau kita masukkan 1, hasilnya 2 kurang 2, 0 ya. Berarti atas ini masukkan juga 0, 0 per 0. Maka kita bisa faktorkan atas, bawahnya kita keluarkan 2. Oke, jadi ini gimana? Maka ini akan jadi limit apa nih? X menuju 1. Atasnya kita faktorkan, jadi apa nih? X dikurangin 1 dikali dengan X dikurang 4. Betul ya? Oke, bawahnya ini kita keluarkan 2. Oh, negatif 2 ya. Keluarkan negatif 2 aja nih, lebih mudah. Maka ini jadi X dikurang 1. Nah, oke ya. Maka ini akan memenuhi bentuk dasar gitu ya, yang ini ya. Nah, sisa yang ini. Berarti jawabannya kalau ini memenuhi bentuk dasar 1 per negatif 2 ya. 1 per negatif 2. Ini kita substitusi nih. Apa? 1 ya. Jadi 1 kurang 4. Nah, sehingga ini 1 kurang 4 kan ya, negatif 3 ya. Bawahnya negatif 2. Dibagi negatif positif. 3 per 2. Itu ya jawabannya ya. Oke, saya pikir sampai di sini contohnya sudah cukup mewakili. Oke, jadi jangan lupa dipelajari lagi video ini dari awal ya, biar lebih paham. Oke, sekian dan terima kasih.